Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Gaib yang dirahmati oleh Allah, ketemu dengan saya Ki Gendam Tunggul Amokti. Pada kesempatan hari ini saya akan mengupload tutorial bagaimana caranya mempraktekkan tenaga dalam yang sudah latihan ikut video saya. Kadang kan kebanyakan sahabat ini cuman belajar secara sendiri-sendiri mengikuti video saya dan susah untuk mempraktekannya. Karena kalau untuk mempraktekkan antara benturan gaib tenaga dalam antara satu dengan lainnya, orang sama orang, itu kalau tanpa emosi itu harus tingkat tinggi seperti saya. Tapi kalau ndak pakai harus yang pakai emosi, nah itu mungkin bisa semua dipraktekkan ya sahabat ya. Saya kasih tahu caranya bagi yang sebelum selama ini belum kenal saya, silahkan didukung, di subscribe channel ini. Dan apabila yang sudah selalu mengikuti saya, cukup sekali saja subscribe-nya, tinggal di like videonya. Lanjut ya sahabat ya. Begini sahabat semua, kalau sudah ikut latihan membangkitkan energi tenaga dalam, kalau merasa sudah energinya sudah terasa ada gitu, berat atau menjalar, hangat atau dingin, itu macam-macam ya energi yang terserap atau yang dikeluarkan. Tidak harus panas, dingin ataupun hawa murninya, karena hawa murni itu beda-beda tergantung dari cakra seseorang dalam mengaktifkannya. Ada yang langsung ikut latihan saya tanpa mengaktifkan cakra, ya boleh, insya Allah juga masuk ya. Jadi lanjut begini cara ngetesnya. Kalau sudah punya latihan tenaga dalamnya, sahabat itu tinggal mencari ayam ya, cari ayam yang baru menetas. Ayamnya cari yang ayam yang galak gitu ya, yang kalau dipegang anaknya ngejar. Kenapa harus kita cari itu? Karena itu dia kemarahannya tinggi, energinya kita itu bisa nyamber gitu ya. Nah untuk di pemula ya, untuk pemula nih, kayak gini, cari tempat agak lapang, langsung ambil itu anaknya, tunggu agak jauh kan, kamu lari dulu. Nanti dia akan mencoba ngejar kamu. Nah ngejar kamu tuh kalau kamu tahan apa saja, dia akan meleset-meleset mencoba numbur kamu tuh. Misal kena kakimu tuh ya kenanya tuh mesti meleset, apa tidak ada luka atau nempel aja. Bahkan malah kalau sudah latihan kamu bagus, dia 1 meter saya sudah mental dia gitu ya. Terus untuk mengetes kekuatan pukulannya gampang. Kalau dia pas nyerang kamu melompat papa gitu kan, langsung ditahan napas, langsung ditembakkan ke ayam itu. Nah, saya kayak gini, tangan gini kan, nah tangan gini langsung tahan napas. Nah begitu papa langsung di nah gitu ya, diminta apa ya, nanti dia akan jungkir sendiri, jungkir walik tentu arah ya. Nah itu nanti ketingkatan mentalnya itu ya juga ketingkatan latihan kamu mengikuti program latihan saya. Apabila kamu itu sudah bagus ya mungkin bisa tinggi dan bisa bahkan ratusan meter, bisa 50 meter, bahkan bisa 100 meter bahkan lebih kalau tempat lapangnya kayak lapangan gitu ya. Tapi kalau umumnya paling mentalnya 10 meter 20 meter, itu ya tergantung dari energi tenaga dalam sahabat-sahabat semua ya. Karena kalau sudah mencapai tingkat puncak ya, sudah masuk tinggi, itu baru tanpa emosi, tanpa apapun bisa sahabat hentakkan langsung ke orang saja, bisa mundur gitu ya. Kalau ke lidi dulu lah latihannya, kalau zaman saya dulu lidi tinta mental, sudah lidi nanti apa ini kayak batu bata didirikan, didorong jarak jauh, rubuh. Nah yang terakhir itu biasanya ngetesnya kayak kendi diisi air tuh ya kan, ditembak dari jarak jauh, biak gitu, pecah kendinya. Jadi
bisa latihan kayak gitu. Tapi untuk pemula ini cukup dengan menggunakan ayam saja. Itu kalau ayam itu sudah mental ke belakang itu sudah masuk. Itu fungsinya untuk apa itu Ki Gendam? Fungsinya itu ya misalnya untuk proteksi diri, keamanan diri apabila diserang musuh. Kita tahan napas, dia akan mental. Kalau tidak tahan napas gitu, boleh tetap mental juga, tapi itu kan otomatis kalau bermasalah, kalau pas latihan ya harus tahan, karena bermasalah itu otomatis kamu akan nahan sendiri. Kalau kamu panik, manusia panik diserang itu mesti gitu deh. Nah, itu otomatis akan menahan sendiri napas, itu tidak perlu ditahan. Ataupun kita misalnya saling bertinju gitu ya. Nah, bertinju kan ada kalanya itu mesti nahan waktu ninju tuh. Nah, makanya kadang kalau bertinju, kadang kena kadang enggak, itu karena napasnya galak putus. Kalau ditahan ambil mukul itu saat ditinju sampai melet itu enggak bakal kena ya. Karena kuncinya kalau ada orang tuh emosi mesti nyambung. Nah, kalau tidak ada ayam, sudah siap ayam tuh, nah cari teman juga bisa. Tapi syarat teman yang diajak latihan itu harus bisa emosi ya. Buka emosi itu harus bisa, apalagi total. Kalau total bagus itu mentalnya. Jadi cari yang kira-kira teman-teman kamu dari cowok cewek boleh, caranya begitu. Jadi cari yang tukang marah gitu ya, yang bisa langsung marah gitu. Jadi tangan kita dikepalkan di depan gitu. Nah, orang tuh suruh marah seolah-olah tangan itu musuhnya, tapi marahnya dari jauh itu sudah mukul-mukul begitu. Gitu kan. Jadi sudah full marahnya baru diserang. Ada seseorang yang langsung bisa full sekali mukul ada. Nah, itu bagus itu. Tangan kita dikepalkan, suruh mukul tangan ya. Tangan yang kepalan itu kalau sudah tidak kena, dia kadang jatuh meleset, itu ditendang pakai pukulan jarak jauh, dia akan jungkir balik. Nah, boleh kita nyamping badan kita. Nah, itu pukul lagi yang bagian ini, bagian ini kita kan, ini kita yang daging ini ya. Nah, itu kan tidak apa-apa kalau kena. Sudah tuh, kalau sudah full, orang tuh yang betul-betul full, boleh dari depan muka kamu kayak gini langsung diajar gitu, nggak apa-apa ya. Oke ya sahabat, demikian tadi yang kata yang sering inbox sama saya, tanya Ki, kalau sudah latihannya tenaga dalam prakteknya gimana. Nah, ini saya ajarkan tutorial praktek tenaga dalam ya, dari menggunakan ayam sampai menggunakan manusia ya. Boleh ditendang dari jarak jauh, manusia akan jungkir balik itu. Kalau saya perintahkan, kalau pas mau dipukul, kalau bisa tahan napas ya, karena tahan napas itu akan mengaktifkan energi tenaga dalam kita. Tapi kalau pas ribut ya mungkin tidak tahan juga tetap bisa, tapi kan ya namanya panik, saya bilang tadi, dia otomatis akan menahan sendiri ya. Sahabat, terima kasih atas dukungannya. Sahabat-sahabat channel YouTube Gaib, saya mohon maaf kalau ada salah. Mungkin video saya ini bisa dilihat dari awal ya, dari awal tuh tentang kodam sampai penerangan kodam kalau perlu tidak perlu, dan terakhir adalah kodam tuh kalau golongan jin menyesatkan. Saran saya adalah golongan malaikat ya. Kalau golongan malaikat nanti tutorial saya akan ajari bagaimana wiridnya, bagaimana caranya supaya masuk itu kodam malaikatnya, dan nanti saya akan upload lagi satu kali video ini untuk tutorial bagaimana sih mediumisasi secara pribadi, ataupun caranya antara biar terbuka cakra mahkotanya biar dimasuki. Oke sahabat, terima kasih. Saya mohon dukungannya, silahkan di subscribe, atau yang belum subscribe, yang sudah biarlah sekali cukup itu. Nah, tinggal like saja video ini dan tolong bagikan biar teman-teman kita yang belum tahu bisa tahu, karena ilmu yang dibagikan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Saya Ki Gendam Tunggul Amukti, selamat berpisah, selamat ketemu lagi dengan video saya. Memang di bagian saya saja sendiri yang muncul, karena video ini adalah channel untuk orang belajar ilmu gaib. Oke sahabat, terima kasih.